Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita di malam hari ini adalah menolong diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika seseorang mengalami pergumulan, ketika seseorang mengalami masalah, ketika seseorang mengalami berbagai macam kesusahan, maka pasti orang itu akan berusaha menolong dirinya sendiri. Orang itu akan berusaha mencari jalan keluar supaya dia bisa terlepas dari pergumulan, dari masalah, dari segala kesusahan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, itu wajar dilakukan oleh setiap orang. Nah, kalau orang itu dia tidak mampu menolong dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara, barulah dia mencoba mencari pertolongan keluar. Barulah dia mencoba untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi di kolam Bethesda. Kolam Bethesda, Bethesda itu artinya rumah anugerah. Itu Bethesda. Makanya di kolam itu banyak sekali orang-orang sakit, berbagai macam sakit penyakit ada di situ. Jadi kalau airnya bergoncang, yang dipahami bahwa malaikat Tuhan turun menggoncang air itu, dan orang harus terjun ke dalam kolam itu, supaya ketika airnya berhenti maka orang itu keluar sudah sembuh apapun penyakitnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, si orang lumpuh ini 38 tahun dia sudah mengalami sakit lumpuh itu, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak ada usaha untuk terjun ke kolam itu. Dia tidak berusaha menolong dirinya sendiri. Dia berharap orang lain yang mau menolong dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, untung ada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus bertanya, bahkan menawarkan kesembuhan, lucunya justru si orang lumpuh ini menunjukkan keputusasaannya. Karena dia tidak kenal Yesus. Dia tunjukkan keputusasaannya. Tidak ada orang yang menolong saya. Dia katakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik dalam pembacaan kita, si orang lumpuh ini menggambarkan orang yang paling menderita di dunia. Penderitaannya itu ada 5 macam penderitaan yang dialami si orang lumpuh ini. 5 macam penderitaan yang diderita si orang lumpuh. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dia menderita secara fisik. 38 tahun dia menderita. Penderitaan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dia tidak punya relasi dengan siapapun. Tidak punya teman, tidak punya keluarga. Mungkin ada keluarga, tapi keluarga juga malas tahu dengan dia. Yang jelas dia tidak punya relasi dengan siapapun, sehingga orang tidak ada yang mau peduli dengan dia. Itu penderitaan yang paling berat. Ketika kita tidak punya relasi, ketika orang tidak peduli dengan kita, itu penderitaan yang sakit, menyakitkan sekali. Itu penderitaan yang kedua yang dialami oleh si orang lumpuh ini. Penderitaan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, si orang lumpuh ini tidak kenal Tuhan. Dia tidak kenal Yesus. Padahal orang lain banyak yang kenal Yesus. Melalui cerita-cerita orang, kabar-kabar burung, pasti pernah dengar. Oh, Yesus itu dia baik sekali. Oh, Yesus itu punya kuasa melakukan berbagai macam mujizat. Orang sakit bisa disembuhkan. Nah, orang ini sama sekali tidak kenal Yesus. Ini juga penderitaan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah mendengar tentang kabar sukacita bahwa Yesus punya kuasa, sehingga dia tidak punya kepercayaan kepada Yesus. Sekalipun dia datang ada di depannya dia Yesus, tapi dia tidak kenal. Ini adalah penderitaan yang ketiga. Penderitaan keempat, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mempunyai moralitas yang baik. Moralnya sangat buruk. Mengapa saya katakan dia punya moral yang sangat buruk, Bapak Ibu Saudara? Setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus,
Dia bukannya berterima kasih Bapak Ibu. Dia tidak berterima kasih sama sekali. Ayat 11 dikatakan begini. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi kan orang tanya, siapa yang telah menyembuhkan engkau? Dia orang itu yang sudah menyuruh saya, angkatlah tilammu. Tidak ada sedikit pun rasa hormatnya dia kepada Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Berterima kasih pun tidak. Ini juga penderitaan yang cukup berat Bapak Ibu Saudara. Secara moral, kalau orang tidak tahu berterima kasih, berarti moralitas orang itu buruk Bapak Ibu Saudara. Penderitaan yang ketiga yang dialami oleh si orang lumpuh ini Bapak Ibu Saudara. Diperkirakan si orang lumpuh ini, dia lumpuh disebabkan oleh dosa. Si orang lumpuh ini disebabkan oleh dosa yang diperbuatnya. Ayat 14 berkata demikian. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dari ayat ini bisa kita tahu bahwa si orang lumpuh ini, dia lumpuh 38 tahun, diakibatkan oleh perbuatan dosa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, inilah penderitaan yang dialami oleh si orang lumpuh. 5 macam penderitaan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita satu bentuk penderitaan saja kita sudah ya berteriak minta ampun. Apalagi ini 5 macam bentuk penderitaan yang dialami oleh seorang lumpuh ini Bapak Ibu Saudara. Tidak tahu seperti apa. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa di kolam Bethesda ini mengajar kita untuk kita bisa menolong diri sendiri. Jangan harap orang lain terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara menolong diri sendiri? Cara menolong diri sendiri Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik dalam firman Tuhan ini, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun relasi yang baik dengan semua orang. Ini langkah pertama untuk menolong diri sendiri. Kita harus membangun relasi yang baik dengan semua orang, tetapi juga dengan Tuhan. Kalau kita bisa membangun relasi dengan semua orang, maka bisa saja terjadi Tuhan memakai orang lain menolong kita. Ketika kita membangun relasi dengan orang lain, kita juga membangun relasi dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sukacita itu pasti ada. Nasihat-nasihat dari orang lain itu pasti ada. Topangan-topangan doa dari orang lain juga pasti ada. Karena kita mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Tapi kalau kita tidak punya relasi yang baik, tidak punya teman yang baik, kita anggap semua orang musuh kita, wah itu repot Bapak Ibu Saudara. Dan fasilitas yang paling baik untuk membangun relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama kita adalah melalui gereja. Jadi gereja itu Bapak Ibu Saudara, ya, gereja itu adalah persekutuan orang percaya, tetapi di dalamnya kita membangun relasi yang baik dengan semua orang. Membangun relasi dengan Tuhan, membangun relasi dengan semua orang. Salib itu kan begitu, toh Bapak Ibu Saudara. Vertikal baru horizontal begitu. Vertikal itu artinya kita membangun relasi dengan Tuhan Allah. Yesus dia turun ke bumi supaya manusia mempunyai relasi yang baik dengan Bapa di sorga. Lalu Yesus juga dia membangun relasi supaya kita membangun relasi dengan semua orang. Sehingga kasih Allah itu benar-benar diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi langkah pertama untuk menolong diri sendiri Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan ini yaitu kita harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan, membangun relasi yang baik dengan sesama kita.
Membangun relasi dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita ibadah, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, lalu kita praktekkan itu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu membangun relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, langkah kedua untuk menolong hidup kita. Kita harus bisa melihat diri kita sendiri. Kita harus bisa melihat ke dalam diri kita. Melihat seperti apa diri kita ini sebenarnya. Kekurangan-kekurangan diri kita di mana letaknya? Di mana letak kekurangan-kekurangan diri kita? Ini kita harus renungkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau betul-betul menolong diri sendiri. Kita tidak mungkin minta orang lain melihat diri kita, tidak mungkin. Kita harus melihat diri sendiri. Di manakah kelemahan saya, di mana kekurangan saya, di mana keterbatasan-keterbatasan saya, kesalahan-kesalahan yang selalu saya buat, ya, itu harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Lalu kita ungkap itu di mata Tuhan. Ya. Kita ungkap semua keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Itu namanya kita menolong diri sendiri. Supaya Tuhan dengan hikmat Tuhan bisa memulihkan hati pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada pertobatan dari dalam diri kita. Maka kita bisa diberkati secara rohani oleh Tuhan. Ya. Alkitab berkata Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ada hukum tabur tuai. Ini harus kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ada hukum tabur tuai di dalam Alkitab. Jadi kalau kita banyak menabur kebaikan-kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan-kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan dalam hidup kita, maka kejahatan juga akan datang menghampiri kita. Itulah hukum tabur tuai. Maka kita harus melihat diri kita ke dalam diri kita ini. Yang mana yang banyak kita lakukan dalam hidup kita? Apakah kita banyak menabur kebaikan? Apakah kita banyak menabur keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan? Ini harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Ini namanya introspeksi diri, melihat diri. Ini cara menolong hidup kita Bapak Ibu Saudara. Yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, biasakanlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan seperti si orang lumpuh tadi. Sudah sembuh dia tidak berterima kasih, tidak mengucap syukur. Sama seperti 9 orang yang kusta itu. 10 orang kusta, 9 sembuh. Yang 1 saja bersyukur kepada Tuhan, yang 9 dia jalan terus. Jadi tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah sama seperti orang lumpuh ini juga disembuhkan oleh Tuhan, dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Jadi biasakanlah selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam berbagai hal. Dalam susah, dalam senang, kita mengucap syukur dalam berbagai keadaan. Sebab dengan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, hati Tuhan itu terketuk. Sehingga Tuhan dia mau hadir dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan tambah susah. Kita akan melihat hidup ini serba tidak adil. Kita melihat hidup ini serba salah semua. Ya. Hidup ini membosankan jadinya kita memandang hidup ini. Membosankan, tidak ada manfaatnya hidup ini. Tapi kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat hidup ini begitu indah. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Keindahan-keindahan Tuhan, kemuliaan-kemuliaan Tuhan kita bisa melihatnya kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu cara kita menolong hidup kita Bapak Ibu Saudara. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, cara kita menolong hidup kita. Yang keempat adalah kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus menjaga kesehatan dengan baik Bapak Ibu Saudara. Menjaga kesehatan dengan baik Bapak Ibu Saudara artinya bahwa
Di dalam firman Tuhan dikatakan, tubuhmu adalah bait roh Allah. Kalau tubuh kita ini adalah bait roh Allah, Bapak Ibu Saudara, itu berarti kita harus menjaga dia dengan baik. Melindungi tubuh kita dengan baik. Jangan sampai tubuh kita ini dimanfaatkan oleh kuasa dosa. Jangan sampai tubuh kita ini dimanfaatkan oleh berbagai macam kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus melindungi tubuh, baik tubuh jasmani tetapi juga tubuh rohani kita. Kesehatan kita harus kita jaga. Apalagi sekarang ini kan sedang marak berkembangnya pandemi COVID-19, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara kita menolong diri kita supaya kita tidak terkena wabah corona ini? Ya, kita ikuti anjuran pemerintah. Sebab pemerintah itu kan hamba Tuhan juga. Kita ikuti nasihat-nasihat pemerintah, anjuran-anjuran pemerintah, himbauan-himbauan. Kalau tinggal di rumah saja ya tinggal di rumah saja. Social distancing, menjaga jarak sosial dengan semua orang. Pakai masker, cuci tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, itu yang keempat, kita menolong diri kita. Bagaimana caranya supaya hidup kita tetap sehat? Ada banyak hal, saya kira Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana menjaga kesehatan. Pola makan, pola tidur, olahraga dan sebagainya itu adalah metode-metode menjaga kesehatan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab tubuh kita ini adalah bait roh Allah. Tuhan bekerja dalam tubuh kita. Kalau kita sakit-sakitan, pasti kita juga melayani juga. Bagaimana kita mau melayani kalau sakit-sakitan? Ya toh? Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa orang ini lumpuh disebabkan oleh dosa. Nah, cara menolong hidup kita, Bapak Ibu Saudara, maka kita juga harus mengkuduskan hidup kita. Jangan sampai tubuh rohani kita dicemarkan oleh berbagai macam bentuk-bentuk dosa dan kejahatan. Pikiran-pikiran kita harus kudus. Selalu kita berpikir positif, selalu kita berpikir yang baik. Hati kita harus kita kuduskan. Jangan sampai ada rasa marah, benci, dendam, dengki dalam hati kita. Itu cara kita menolong hidup kita supaya hidup kita tetap baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, 5 cara menolong diri sendiri. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, jika ini dilakukan dalam kehidupan kita setiap hari, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga dia akan selalu hadir dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.